Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini, Guru Besar Caling atau Bapak Mursalim Nawawi akan kembali memberikan sedikit pengetahuan tentang lanjutan materi video 1 dan video 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, Nanda semua mungkin sudah siap untuk belajar. Sebelum kita lanjut, Ananda semua silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, kemudian like videonya, dan silahkan share bila video ini dianggap layak untuk disebarluaskan. Oke, kita masuk dalam pembelajaran ya. Kemarin itu kita sudah masuk pembelajaran di bab 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita sudah ada 2 video. Yang pertama itu mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua itu video kedua tentang perkecambahan dan pertumbuhan lanjutan dari perkembangan tumbuhan. Untuk video ketiga ini kita akan masuk di penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Seperti di awal-awal bahwa makhluk hidup itu butuh tumbuh dan berkembang. Karena ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Karena ini pokok bahasanya tentang tumbuhan, berarti kita bahas tumbuhan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal. Apa itu faktor internal? Ya, faktor dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Nah, lanjut. Faktor internal, karena tadi bahasannya adalah berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Yang pertama adalah genetik atau gen. Jadi gen tumbuhan itu sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuhannya keturunan induknya tinggi, maka kemungkinan anaknya besar, kemungkinan akan tinggi. Nah, itu namanya gen. Jadi gen ini sifatnya menurun. Nah, ini terdapat pada internal tumbuhan sendiri. Kemudian yang kedua adalah hormon. Genetik mengendalikan hormon. Ya, genetik mengendalikan hormon. Jadi gen, yang kedua hormon. Jadi hormon ini adalah salah satu bagian dari tubuh tumbuhan yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ya, nah ini apa arti dari hormon? Hormon merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup dalam jumlah sedikit dan menyebabkan reaksi fisiologis yang besar. Jadi hormon ini sangat penting bagi tumbuh kembangnya makhluk hidup. Manusia juga butuh hormon, hewan butuh hormon, apalagi tumbuhan. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya nanti. Kemudian hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut dengan fitohormon. Jadi hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan disebut dengan fitohormon, hormon pertumbuhan ya. Nah, fitohormon itu ada apa saja hormonnya? Yang pertama ada namanya hormon auksin. Hormon auksin. Yang kedua ada namanya hormon gibberellin. Yang ketiga adalah hormon sitokinin. Yang keempat hormon azam abzizat atau ABA. Kemudian yang kelima hormon etilen. Ya. Jadi ada 5 hormon pengendali pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kita masuk satu-satu ya. Hormon auksin. Hormon ini ditemukan oleh Frits Went. Nah, seorang ahli fisiologi berkebangsaan Belanda tahun 1928. Nah, kemudian hormon ini banyak dihasilkan di daerah meristem seperti pucuk, batang, dan ujung akar. Jadi identik dengan daerah pertumbuhan dan pembelahan awal ya. Jadi kemarin kita bahas tentang meristem. Jadi meristem itu jaringan yang selalu aktif membelah. Jadi auksin itu disitulah banyak didapatkan hormon ini.
Nah, karena auksin ini tugasnya adalah membantu pertumbuhan. Ada beberapa macam bentuk-bentuk auksin ya. Yang pertama ada namanya IAA, indol acetic acid, strukturnya mirip dengan struktur asam amino, kemudian disintesis di daerah afikal ujung, kemudian daun-daun muda dan biji. Jadi hormon auksin atau biasa identik dengan nama kimia IAA, indol acetic acid, itu banyak kita temukan daerah pucuk atau ujung-ujung tumbuhan ya, seperti daun muda. Kemudian lanjut, sifat hormon auksin adalah aktivitasnya dihambat oleh cahaya. Jadi kalau auksinnya tidak mendapatkan hambatan dari cahaya, maka tumbuhan itu akan tumbuh cepat. Ya, pernah lihat mungkin toge atau kecambah yang ditumbuhkan di tempat gelap. Nah, itu adalah aktivitas hormon auksin yang luar biasa. Tapi kalau tumbuhan disimpan di tempat yang terang, maka tumbuhannya itu mengalami tidak secepat di tempat gelap. Kenapa? Karena hormon auksinnya dihambat oleh cahaya. Ya. Apa peran auksin bagi tumbuhan? Pertama, berperan dalam pembelahan dan pemanjangan sel. Jadi sangat besar perannya bagi pertumbuhan-tumbuhan. Tingginya tumbuhan karena peran auksin. Merangsang pembelahan sel-sel kambium lateral. Ini pada batang ya. Nah, mungkin kemarin kita belajar tentang bagaimana cara mengetahui umur sebuah tumbuhan lewat lingkaran tahunan pada daerah batang. Nah, ini pada daerah kambium itu, di bagian tengahnya ada kambium. Nah, di situ banyak terdapat hormon auksin. Kemudian meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Nah, jadi kalau hormon auksin tumbuhan itu kurang, maka bunganya itu lambat berbunga dan buahnya juga jarang didapat atau lambat baru berbuah. Kemudian merangsang pembentukan akar lateral. Ya, ini biasa kalau pada tanaman jagung itu ada namanya akar lateral, akar bantu yang membantu berdirinya jagung di samping batangnya ya, ada biasa itu akar. Seperti pada juga bunga pandan juga ada namanya akar lateral, akar gantung. Kemudian lanjut untuk menghasilkan buah tanpa biji. Jadi hormon ini sangat penting. Kemudian karena menghambat pembentukan tunas lateral. Jadi ada akar lateral, ada tunas lateral. Jadi ini biasa pada ketiak-ketiak batang itu ada tunas-tunas muncul. Jadi adanya hormon auksin menyebabkan batang itu tidak terlalu banyak tunasnya. Nah, tapi kalau hormonnya auksinnya kurang, maka tunas-tunas itu mudah muncul di daerah batang. Kemudian menghambat pematangan buah dan penuaan daun. Jadi ini biasa gunanya hormon auksin. Jadi sangat penting bagi perlambatan kerusakan buah, ya, pematangan buah. Kemudian penuaan daun. Jadi daun-daun yang seperti biasanya kita manfaatkan daunnya untuk kita kita perlihatkan ke orang, bisa dengan bantuan hormon auksin kita aktifkan hormonnya, kemudian daunnya itu agak lama bertahan ya. Kemudian mencegah rontoknya bunga, buah dan daun. Jadi hormon ini ada di dalam tumbuhan, perannya bagi tumbuhan juga sangat besar ya. Yang kedua, masih hormon auksin. Jadi hormon auksin ini kita bisa lihat gambarnya ya. Jadi hormon auksin itu mampu menghambat pertumbuhan kuncup lateral. Kemudian merangsang dominasi apikal. Jadi dia karena ini dipotong, jadi kuncup lateral itu, kuncup apikal itu, kalau hormon auksinnya aktif, maka dia tanamannya akan tumbuh ke atas terus. Tapi kalau ini dipotong, maka dia akan merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Ya, kuncup lateral bisa diperlihatkan. Jadi ini ada ditutup ini supaya ini tidak melakukan aktivitas, sehingga kuncup-kuncup yang muda ini bisa memanjang karena adanya hormon auksin. Oke, lanjut lagi. Ya, ini ada satu buah kasus mengapa batangnya melengkung. Ya, mengapa batangnya melengkung? Harusnya batang kan lurus-lurus. Tapi karena ada cahaya matahari sehingga batang itu
melengkung mengarah ke sinar matahari atau cahaya, ya. Jadi penyebabnya adalah cahaya mampu menghambat hormon auksin sehingga batang ini tidak tumbuh berdiri, tapi dia akan membuat batang menjadi melengkung. Penjelasannya, nah ini penjelasan ilmiahnya ya. Kuncup apikal, kuncup yang paling ujung itu akan sedang tumbuh menghasilkan auksin, sementara kerja auksin dihambat oleh cahaya. Apabila kuncup apikal diarahkan ke cahaya matahari, maka pengangkutan auksin di area terkecil matahari ke bagian yang terlindung dari cahaya matahari. Pada keadaan demikian, auksin akan merangsang pertumbuhan sel-sel bagian terlindung tersebut, sehingga ujung-ujung akar batang itu nanti akan, ujung pucuk apikal itu akan mengarah ke matahari. Nah, sehingga hormon auksin tetap bekerja tapi lemah karena kerjanya dihambat oleh keberadaan cahaya matahari. Oke, lanjut ya. Yang kedua, hormon gibberellin. Hormon gibberellin ini ditemukan oleh orang Jepang namanya Kurosawa 1926. Nah, bagaimana caranya menemukan ini? Dia melakukan penelitian seperti gambar ini. Di bawah ini ada dua gambar, ya ini. Jadi ini tanaman yang tanpa hormon gibberellin, ya, hormon gibberellin. Sedangkan ini tanaman dengan hormon gibberellin, ya. Jadi Kurosawa ini menggunakan jamur Gibberella fujikoroi, ya. Kemudian ini nanti diberikan kepada tumbuhan yang diteliti. Ternyata setelah diberikan tumbuhan itu mengalami pertumbuhan batang yang pesat, ya, pesat. Sehingga muncullah banyak bunga-bunga pada tanaman yang diamati, ya. Kemudian apa gunanya hormon gibberellin? Pertama, bersama auksin merangsang pembelahan sel dan pemanjangan sel. Jadi ini berarti ini banyak terdapat di daerah pucuk, kuncup dan ujung-ujung tanaman. Kemudian merangsang pertumbuhan batang dan daun. Jadi ini daun-daun muda itu dan batang-batang muda ini banyak terdapat hormon gibberellin. Kemudian menghilangkan sifat kerdil tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang banyak mengandung gibberellin itu akan tumbuh besar, ya. Sedangkan yang kecil-kecil berarti dia kekurangan hormon gibberellin. Yang keempat, pada konsentrasi tinggi merangsang pertumbuhan akar. Kemudian merangsang perkecambahan. Jadi ini yang menyebabkan kemarin kecambah bisa tumbuh. Merangsang pembentukan bunga pada tanaman hari panjang, long life plant, ya. Kemudian merangsang perkecambahan serbuk sari dan pertumbuhan bulu serbuk sari. Jadi menghambat pertumbuhan akar adventif, akar liar, ya. Jadi penting bagi tanaman, ya, mematahkan dormansi sebagian besar jenis biji. Nah, jadi dormansi ini bila biji disimpan dan tidak ditumbuhkan, tidak dibuat menjadi kecambah, maka itu adalah sifat dormansi namanya. Jadi adanya hormon gibberellin ini menyebabkan dormansi tanaman biji-bijian itu menjadi lama, ya. Begitu pula pada pertumbuhan batang dan daun, akar pun juga membutuhkan peran hormon gibberellin. Kemudian yang ketiga namanya sitokinin, ditemukan oleh Volkskog 1954, orang Amerika. Dari penelitiannya didapatkan ada beberapa macam hormon sitokinin. Yang pertama namanya kinetin, yang kedua setin, yang ketiga bensil aminofurin atau BAP. Sitokinin ditemukan hampir di semua jaringan meristem. Berarti sudah 3 hormon kita bahas, itu banyak di daerah jaringan meristem, ya. Berarti ada hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ya. Kemudian, ya, ini ada perlakuan atau percobaan yang dilakukan oleh Volkskog dengan cara menyuntikkan hormon kepada daun dan
dan satunya tidak disuntikan. Ternyata daun yang tidak disuntikan itu cepat menguning, sedangkan yang disuntikan hormon sitokinin itu mengalami pelambatan penuaan, ya. Nah, ini jadi daun-daun yang mudah menguning itu bisa dihambat dengan penggunaan sitokinin. Oke, lanjut lagi. Apa perannya sitokinin? Yang pertama, bersama auksin dan gibberellin merangsang pembelahan sel tanaman. Sudah 3 hormon yang berperan dalam pembelahan sel. Hormon auksin, gibberellin, dan sitokinin. Kemudian menghambat dormansi apikal pada auksin oleh auksin, jadi berlawanan arah dengan fungsi hormon auksin, ya. Kalau hormon auksin tadi mempercepat pertumbuhan pucuk apikal, ya. Kalau sitokinin itu menghambat. Kemudian yang ketiga, merangsang pertumbuhan kuncup lateral. Jadi kuncup lateral ini kuncup samping, ya, yang tumbuh pada tanaman. Jadi bisa dirangsang dengan, jadi kalau ada tanaman mau diperbanyak cabangnya, silakan rangsang dengan penggunaan sitokinin. Kemudian merangsang pemanjangan titik tumbuh. Ya, jadi tanaman bisa tinggi. Ini peran dari hormon sitokinin. Yang kelima, mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio. Ya, ini kalau biji itu sudah kena air kemarin, maka biji itu akan langsung muncul calon embrio, ya, calon embrio. Kemudian berarti perannya itu hormon sitokinin. Kemudian merangsang pembentukan akar cabang. Jadi akar utama kemudian bercabang, itu adalah peran dari sitokinin. Kemudian yang ketujuh, menghambat proses penuaan atau senescence daun. Ini tadi ada prakteknya, jadi ada daun yang disuntik dan ada yang daun yang tidak disuntik hormon sitokinin. Ternyata daun yang diberikan perlakuan hormon sitokinin itu mengalami perlambatan penuaan, sedangkan yang dibiarkan tidak diberikan perlakuan maka cepat menguning. Itu peran dari sitokinin. Kemudian yang keempat, asam absisat atau ABA ditemukan oleh F. Waring dan F.T. Adicott 1963. Hormon absisat ini disebut juga dengan hormon stres. Jadi kadang memang tanaman itu mengalami stres, dan bagaimana cara tanaman itu mengobati stresnya, hormon inilah yang berfungsi mengembalikan keadaan tumbuhan menjadi normal kembali, ya. Jadi tumbuhan pun juga sering terkena stres. Nah, sekarang dihasilkan oleh daun, ujung akar, dan batang, serta diedarkan oleh jaringan pengangkut. Jadi di dalam tumbuhan itu antara satu bagian tanaman dengan bagian yang lain itu saling berhubungan, termasuk jaringan-jaringannya, ya. Kemudian ini bisa ada contoh diperlihatkan, ada biji-biji itu mengalami kelainan, ya. Kelainan ini ada yang hilang juga bijinya, ada juga yang model bijinya tidak sempurna. Itu berarti ini tanaman jagung ini mengalami stres, ya. Jadi obatnya adalah hormon asam absisat. Kemudian fungsi etilen, hormon ini berbentuk gas, tidak berwarna dan tidak berbau seperti eter. Jadi ini ciri-cirinya, dihasilkan oleh ruas-ruas batang, buah yang matang, dan jaringan yang menua. Ini, ya. Ini jadi contoh. Suatu demonstrasi penggunaan buah tomat matang sebagai sumber etilen yang mematahkan buah tomat mentah. Ini yang tadi itu ada memang hormon yang sebelumnya sitokinin itu mampu memperlambat penuaan daun. Kalau ini justru mempercepat pemasakan, ya. Ini ada contoh. Ini yang masih hijau. Ini tidak diberikan hormon sitokinin, hormon etilen, sedangkan ini diberikan hormon etilen. Buah yang tidak diberikan itu tetap hijau, sedangkan buah yang diberikan itu cepat masak, ya. Itu pengaruh dari hormon etilen. Ini hormon kelima ini, etilen, ya. Berarti ini hormon kelima, etilen. Saya mau maaf, ya, karena ada sedikit tadi gangguan. Ya, jadi hormon etilen itu hormon yang berbentuk gas, tidak berwarna dan berbau seperti eter. Mungkin pernah melakukan proses pematangan buah, pemasakan buah,
yang masih muda 2 hari 3 hari langsung masak dengan cara penggunaan karbit ataukah karbit las, ataukah biasa juga menggunakan kulit buah kakao yang dimasukkan di dalam karung, kemudian dimasukkan juga buahnya. Setelah beberapa hari buah yang tadinya masih muda itu akan menjadi masak. Nah, itu berarti ada gas yang khusus yang mampu masuk ke dalam sel-sel tumbuhan ini, biji atau buah ini, sehingga buah itu menjadi masak. Jadi biasa disebut dengan istilah buahnya dikarbit, ya, atau diberikan perlakuan supaya dia cepat masak. Ini adalah hormon etilen, ya. Kemudian peran hormon etilen merangsang penuaan daun. Jadi ada sitokinin memperlambat penuaan, justru ini merangsang penuaan dan mempercepat pembusukan buah. Jadi buah-buah yang mungkin pernah lihat buah di supermarket yang dibungkus plastik, itu adalah salah satu teknik bagaimana cara supaya buahnya tidak cepat busuk, ya. Berarti di dalam situ ada sedikit zat atau larutan yang mampu memperlambat pembusukan buah, ataukah supaya tanaman itu tidak terlalu cepat rusak. Kemudian mempercepat pematangan buah. Ya, ini tadi ada seperti penggunaan gas-gas tadi itu, sehingga buah cepat masak. Kemudian bersama auksin dapat memacu pembungaan. Ya, ini ya, bersama auksin dapat memacu pembungaan. Kemudian menghambat pertumbuhan akar pada batang pada saat stres. Pertumbuhan akar dan batang pada saat stres. Ya, kemudian lanjutannya kerja hormon itu ada yang sifatnya sinergis, ada juga yang sifatnya antagonis. Ada yang kerjanya bersama-sama, ada juga yang kerjanya saling berlawanan arah, ya. Jadi seperti tadi ada kerjasama auksin dengan giberilin, kerjasama auksin dengan sitokinin, ya, auksin dengan etilen. Itu ya, berarti itu adalah kerja sinergis. Kalau yang berlawanan, ada tadi yang mempercepat penuaan, justru ada yang memperlambat penuaan. Ada yang menghambat pertumbuhan pucuk lateral, ada juga yang mempercepat pertumbuhan pucuk lateral, ya. Itu namanya antagonis, ya. Contohnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah nutrisi atau makanan di sekitar tumbuhan. Yang kedua adalah cahaya matahari atau cahaya biasa. Kemudian yang ketiga adalah suhu, temperatur. Kemudian yang keempat kelembapan. Yang kelima aerasi atau pengeluaran udara, ya, aerasi. Kemudian kita bahas satu-satu. Nutrisi. Tumbuhan juga butuh bahan makanan untuk pertumbuhannya. Apa saja bahan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dikelompokkan dalam 2 kelompok besar. Ada unsur makro dan unsur mikro. Jadi unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ada juga makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Makro dan mikro. Makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Apabila suatu unsur tidak dapat tercukupi, tanaman akan mengalami defisiensi atau gangguan, kelainan, ya. Jadi tanaman itu butuh bahan makanan yang komplit, cukup. Kalau kurang, berarti dia akan mengalami gangguan fisiologi. Ya, gangguan fisiologi itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan, ya, ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi para petani itu harus juga mengerti tentang kenapa ini tanaman padi saya menjadi kerdil, kenapa tanaman padi saya ini menjadi menguning. Itu harus mengerti tentang unsur-unsur hara. Yang pertama namanya nitrogen, ya. Ini contoh penyakit karena kekurangan nitrogen. Daun menjadi ikut menguning dan tumbuhannya tumbuh jelek dan berwarna hijau muda. Ya, bisa lihat ini tanamannya tidak sempurna, menggulung-gulung ujungnya. Itu karena kekurangan nitrogen, ya.
Nah, kemudian ini kekurangan potasium atau kalium. Ya, jadi tanamannya yang ini tanaman begonia kalau tidak salah ini, itu daunnya jadi rusak, tidak sempurna, tidak cantik ya. Karena bunga itu kan harus dilihat dari, kalau bukan bunganya dilihat, daunnya yang dilihat cantik. Jadi kalau seperti ini daunnya rusak, maka tanaman itu kekurangan potasium, berarti harus diberikan senyawa atau zat yang banyak mengandung unsur potasium ya. Kemudian kekurangan fosfor. Tumbuhan tumbuh jelek dengan daun berwarna hijau kebiruan ya. Ini berarti ini tanamannya mengalami kekurangan fosfor. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa petani atau pekebun itu harus mengerti dengan ciri-ciri yang diperlihatkan oleh tanaman. Apakah dalam bentuk menggulung daunnya, keriting, menguning, atau membiru seperti ini. Maka petani harus cepat dan tanggap melihat perkembangan tanamannya. Jangan sampai gara-gara kekurangan senyawa atau unsur-unsur makro atau mikro, maka tanamannya jadi rusak, bahkan bisa mengurangi produksi yang diharapkan oleh petani maupun pekebun ya. Selanjut lagi ya. Ini kekurangan magnesium ya, ini biasa juga kita lihat. Kalau ini tanamannya ujung pinggir-pinggirnya menguning, ya itu berarti kekurangan magnesium ya. Jadi unsur-unsur makro dan mikro ini ya penting bagi tanaman untuk pertumbuhan. Jadi eksternal berarti ini didapat dari sekitar tanaman, tempat tumbuh tanaman itu. Ya, jadi salah satu caranya kalau misalnya kekurangan, berarti langkah yang dilakukan adalah memberikan pupuk biasa, pupuk kandang atau pupuk buatan. Selanjutnya unsur zat besi ya. Zat besi juga penting bagi tanaman. Kalau tanaman kekurangan bisa muncul bercak-bercak coklat ya. Sehingga daunnya itu menjadi rusak. Kemudian defisiensi seng, juga kekurangan unsur seng itu juga akan menyebabkan daun gugur dengan cepat. Jadi kalau ada tanaman belum waktunya gugur, kemudian gugur cepat, berarti itu kekurangan seng. Berarti ada unsur pupuk yang harus mengandung seng, itu harus kita berikan kepada tanaman itu ya. Ini beberapa unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan. Silakan baca saja. Kemudian gunanya apa di tumbuhan, ya. Jadi unsur-unsur ini penting. Kekurangan unsur itu bagi tumbuhan, maksudnya kekurangan makanan bagi tumbuhan, nutrisi itu bisa menyebabkan defisiensi atau kelainan fungsi atau gangguan. Ya, kalau gangguan terjadi maka terakhir-terakhirnya pasti akan mengurangi produksi tanaman itu. Oke, lanjut ya. Yang kedua namanya cahaya. Cahaya sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Ya, berfotosintesis karena salah satu faktor berlangsungnya fotosintesis adalah adanya cahaya. Hasil fotosintesis itu akan menghasilkan gula. Gula ini digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber energi, ya. Kemudian cahaya juga bisa menghambat aktivitas hormon auksin. Seperti tadi itu ada tanaman disimpan di tempat gelap dan tanaman disimpan di tempat terang. Kalau cahaya kurang, maka tanaman itu akan tumbuh tinggi, ya. Daunnya memucat, batangnya panjang, tinggi. Kemudian kalau dibawa ke tempat yang gelap, maka daun yang tadinya menguning itu, pucat itu baru berangsur-angsur, itu akan menjadi hijau. Batang yang tadinya tinggi itu akan menjadi kuat karena faktor adanya cahaya. Ya, adanya cahaya itu tumbuh sangat cepat, tetapi daun pucat kalau adanya hormon auksin. Tapi kalau adanya cahaya ini mampu menghambat kerja aktivitas hormon auksin. Kemudian ini ada respon tanaman terhadap penyinaran. Jadi penting itu cahaya bagi tanaman, ya. Seperti bunga matahari itu penting sekali bagi mekarnya bunga matahari. Seperti ini gambar ini namanya fotoperiodonisme
Perionisme berarti waktu yang diperlukan dalam penggunaan cahaya bagi pembungaan ya. Makanya ada namanya istilah ini ada ya, ada istilahnya bunga di siang hari dan berbunga di malam hari ya. Nah, karena memang faktor cahaya itu penting bagi pembungaan. Ada tumbuhan memang nanti berbunga pada saat malam hari, ada juga tumbuhan nanti berbunga cantik kalau cahayanya terang. Ada juga bunga tumbuhan sangat tidak senang kalau cahayanya terlalu tinggi intensitasnya, sehingga dia menyebabkan dia menjadi layu ya. Jadi kerisan merupakan tanaman hari pendek. Ya, tanaman hari pendek itu artinya tanaman yang membutuhkan cahaya yang tidak terlalu lama, tapi kalau tanamannya mendapatkan cahaya terlalu lama, itu tanamannya menjadi terganggu ya. Seperti penjelasannya, tanaman hari pendek, tanaman di sebelah kiri yang berbunga mendapatkan penyinaran selama 8 jam sampai 16 jam, sedangkan tanaman ini tidak berbunga karena penyinarannya kurang. Jadi fungsi penyinaran atau cahaya itu bagi tanaman itu penting sekali, karena dari cahaya itu akan terjadi peristiwa fotosintesis pada daun. Jadi adanya cahaya maka fotosintesis terjadi. Fotosintesis berhasil dilakukan, maka hasil terakhirnya adalah bahan makanan. Bahan makanan itu digunakan untuk glukosa, itu akan digunakan untuk aktivitas sumber energi. Kemudian sebagian juga disimpan. Nah, ini ya. Ini bagi tanaman. Jadi cahaya itu sangat penting bagi tanaman ya. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi penyinarannya ini lebih tinggi, sedangkan ini penyinarannya rendah, lebih banyak gelapnya dibanding. Nah, makanya itu ada tanaman ketika kita ambil di daerah lain, biasa bunga yang kita harapkan di daerah kita tempat menanam tanaman, karena ini dari daerah lain, kita tanam di kampung kita atau di daerah kita, ternyata tidak berbunga. Kenapa? Karena kondisi intensitas cahaya yang ada di daerah bunga tempat kita ambil dengan daerah kita itu berbeda. Nah, jadi memang kadang ada orang bertanya sama saya biasa, Pak, kenapa ini bunga tidak berbunga? Nah, itu karena faktor lamanya itu tanaman kena sinar matahari. Ya, jadi penting itu cahaya bagi tanaman, tumbuhan ya. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Jadi suhu ini mampu mempengaruhi kerja enzim. Kemudian suhu berpengaruh terhadap transpirasi atau penguapan air ya. Kalau suhu naik atau panas itu, maka transpirasi juga naik, penguapan akan tinggi sehingga tumbuhan itu akan kehilangan banyak air. Begitu sebaliknya, kalau tumbuhan suhu rendah, transpirasi kurang, maka tumbuhan itu akan kelebihan air. Kalau tumbuhan kelebihan air, bisa-bisa tumbuhannya juga mati ya, mati. Jadi ada memang suhu tertentu yang dibutuhkan tumbuhan untuk hidup normal. Berlebih suhunya dia menjadi terganggu, rendah suhunya juga ikut terganggu. Makanya yang dibutuhkan adalah suhu optimal namanya, dalam bahasa penelitian suhu optimal ya. Kemudian yang keempat, kelembapan. Kelembapan ya, berpengaruh terhadap laju penguapan dan transpirasi. Ada hubungannya dengan suhu tadi, berhubungan juga dengan cahaya matahari. Jadi kelembapan ini, kelembapan ruangan itu kesejukan bahasa sehari-harinya kita ya. Kemudian jika kelembapannya rendah, laju transpirasi meningkat, sehingga penyerapan air dan zat mineral juga ikut meningkat. Ya, jadi kelembapannya rendah. Jadi kalau ada tempat lembab, kemudian ada tanaman di situ, yakin saja itu tanaman itu akan cepat mengalami kekurangan air ya. Karena apa? Karena tanamannya itu sangat aktif menyerap air, sehingga daerah sekitar situ menjadi, daerah di pot itu menjadi kering
Maka salah satu cara untuk menyelamatkan adalah dilakukan teknik penyiraman ya. Kemudian hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ini hanya untuk mengimbangi kebutuhan tanaman dengan air yang ada di sekitar tanaman. Maka faktor kelembaban juga itu penting ya. Ada memang tanaman ketika ditanam tidak boleh terlalu kena cahaya matahari. Simpan di tempat yang teduh. Berarti tempat teduh ini adalah tempat yang lembab ya. Kemudian aerasi. Aerasi adalah kandungan oksigen di dalam tanah. Jadi di dalam tanah itu pernah mungkin lihat orang kalau menanam bunga itu tanahnya digali-gali ya. Kemudian 2 hari 3 hari lagi digali digemburkan lagi tanahnya supaya apa tujuannya adalah supaya di dalam tanah itu terdapat oksigen. Ya, oksigen di dalam tanah. Kemudian oksigen ini nanti dibutuhkan oleh makhluk hidup di sekitar tanaman ini untuk beraktivitas sehingga nanti hasilnya dia akan digunakan oleh tumbuhan ya. Kemudian tumbuhan itu butuh aerasi yang banyak, butuh aerasi yang bagus. Maka seperti kalau petani mau turun sawah itu biasa langkah pertama yang dilakukan adalah membajak sawah, ya, membajak sawah pakai traktor atau pakai pembajak sawah tradisional. Tujuannya adalah membongkar bongkahan tanah supaya terjadi pertukaran udara di dalam tanah, sehingga udaranya nanti itu cukup bagi pertumbuhan mikroba ataukah pertumbuhan tanaman-tanaman bagi kelanjutan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian kandungan oksigen di dalam tanah untuk respirasi pada akar, pernapasan pada akar, bermanfaat pada perkembangan sel-sel akar dan akan berguna bagi penyerapan nutrisi dalam tanah. Jadi tidak perlu juga tanaman itu kalau kita tanam dipadatkan tanahnya. Kenapa tidak boleh terlalu padat? Biasa kan ditekan-tekan kalau menanam bunga-bunga. Kalau terlalu padat nanti itu saluran-saluran udara yang ada pada tanah itu menjadi rapat. Kalau rapat berarti penyerapan udara dari luar pot masuk ke dalam tanah itu mengalami gangguan, kesulitan, sehingga tanaman nanti mengalami kekerdilan. Ya, jadi aerasi ini penting bagi tanaman. Ya, jadi bagi tanaman. Oke, saya rasa itu materi kita untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu ada 2 macam, ada namanya genetik, ada juga namanya hormon ya. Kemudian faktor eksternal itu mulai dari nutrisi ya, nutrisi, cahaya matahari atau cahaya. Kemudian yang selanjutnya kelembapan, suhu, aerasi. Itu adalah faktor-faktor eksternal. Jadi tumbuhan itu bisa tumbuh normal karena 2 faktor ini, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal jelas dari tumbuhan itu sendiri, faktor eksternal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan butuh faktor eksternal yang normal, yang cukup, yang optimal. Tidak boleh berlebih, tidak boleh juga kurang. Kalau kurang akan berpengaruh bagi faktor internal, akan berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, demikian materi untuk kali ini. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk yang belum subscribe agar melakukan tindakan subscribe akun ini, like videonya dan berikan komentar. Bagi yang masih mengalami masalah dalam pembelajaran ini, silakan komentari videonya. Nanti akan saya jawab lewat komen di akun ini. Bisa video ini di-share untuk pengembangan ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Guru Besar Caging atau Bapak Muslim Nawawi.